Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang kami hormati Bapak Fatahillah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat melakukan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Baiklah, izinkanlah kelompok kami untuk mempresentasikan analisis tematik kelas 3 SD. Sebelum melakukan presentasi, ada sedikit pantun. Setiap hari bangun pagi-pagi, tidak lupa untuk sarapan. Di sini kami akan presentasi bukan untuk kehajatan. Baik, langsung saja kita mulai acara presentasi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Alfari dengan NPM 088 sebagai moderator. Tentunya di sini saya tidak sendiri dan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Ika Wulandari dengan NPM 054, yang kedua Ewati dengan NPM 215, yang ketiga Farah Amelia dengan NPM 079, yang keempat Afifatul Hidayah dengan NPM 080, yang kelima Haliza Farka dengan NPM 097, yang keenam Angela Putri dengan NPM 057, yang ketujuh Ahdina Liza Septia dengan NPM 075, dan yang terakhir Suwarsi dengan NPM 212. Baik, langsung saja waktu dan tempat dipersilakan oleh para pemateri. Baik, saya di sini akan menjelaskan tematik 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Kompetensi yang diharapkan yaitu yang pertama, menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Apakah terdapat materi PKN? Iya, karena sub ini membahas atau mengajarkan isi dari simbol sila pertama yaitu bintang yang artinya ketuhanan. Simbol kedua yaitu ranting memiliki makna manusia saling membutuhkan, artinya sebagai makhluk sosial. Simbol yang ketiga yaitu pohon beringin, keberagaman suku bangsa yang ada tetapi tetap bisa bersatu. Simbol yang keempat kepala banteng melahirkan keputusan atau musyawarah. Simbol yang kelima yaitu padi dan kapas. Padi melambangkan pangan atau makanan, kapas melambangkan sandang atau pakaian. Subtema yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kompetensi yang diharapkan bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila. Apakah terdapat materi PKN? Iya, karena sub ini mengajarkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila sehingga kita bisa mengajarkan agar dapat bekerja sama dalam keberagaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Subtema yang ketiga yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Kompetensi yang diharapkan yang pertama memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Apakah terdapat materi PKN? Iya, karena sub ini mencakup materi yang menggambarkan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat, sehingga dari banyaknya keberagaman Indonesia akan tetap bersatu dan juga memiliki keberagaman karakteristik yang banyak sehingga tetap bisa saling menyayangi satu sama lain. Subtema yang keempat yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kompetensi yang diharapkan menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Apakah terdapat materi PKN? Iya, karena sub ini menuntut siswa untuk bisa menceritakan kembali arti dari gambar lambang negara di kehidupan sehari-hari.
dan juga mengajarkan kita untuk tetap bisa mensyukuri ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian. Baik, di sini saya akan menyampaikan tematik 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Yang pertama, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Kompetensi yang diharapkan menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Apakah terdapat materi PKN? Iya, karena membahas simbol yang pada padi yang melambangkan arti pangan, contohnya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kapas yang artinya sandang yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya, subtema 2, wujud benda. Kompetensi yang diharapkan memahami sifat jujur, peduli, kasih sayang sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Apakah terdapat materi PKN? Iya, karena sub ini membahas sikap sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana siswa dapat menerapkan sikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang selanjutnya, subtema 3, perubahan wujud benda. Kompetensi yang diharapkan siswa dapat memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Apakah terdapat materi PKN? Iya, karena subtema ini membahas atau mendeskripsikan sikap-sikap yang ada sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam lambang negara Garuda Pancasila, sehingga dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Kompetensi yang diharapkan siswa dapat menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Apakah terdapat materi PKN? Iya, karena sub ini mendeskripsikan dan menceritakan kembali arti dari setiap simbol yang ada di dalam atau terkandung dalam lambang negara Garuda Pancasila. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tematik 3, benda di sekitarku. Yang pertama, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Kompetensi yang diharapkan siswa dapat menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Apakah terdapat materi PKN? Iya, karena pada satu ini terdapat materi PKN, yaitu tentang cara menerima arti pada setiap simbol lambang negara Garuda Pancasila. Subtema 2, wujud benda. Kompetensi yang diharapkan memahami sikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Pada sub ini terdapat materi PKN karena lambang negara hakikatnya merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subtema 3, perubahan wujud benda. Kompetensi yang diharapkan siswa dapat memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Pada sub ini terdapat materi PKN karena sub ini untuk mengetahui makna lambang negara agar kita lebih banyak menaati peraturan dan mempelajari PKN. Itu sudah masuk seluruh hal yang berkaitan tentang Indonesia. Kemudian sub 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarnya. Kompetensi yang diharapkan agar siswa dapat menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Pada materi ini terdapat materi PKN karena sub ini membahas arti dari setiap simbol yang terkandung dalam Garuda Pancasila sehingga dapat menceritakannya kembali, sehingga lambang ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu tema 4 yang berjudul kewajiban dan hakku. Di tema 4 ini terdapat 4 sub, yaitu subtema 1, subtema 2, dan subtema 3, dan subtema 4. Subtema 1 yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Kompetensi yang diharapkan yaitu siswa dapat menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alasannya yaitu karena kita sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sepatutnya dapat menghargai kewajiban dan hak tersebut. Contohnya itu seperti kita harus menghargai sikap
kewajiban dan hak yang dimiliki agar tercipta norma yang baik. Selanjutnya yaitu subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Kompetensi yang diharapkan yaitu siswa mampu melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Alasannya yaitu karena di sini tuh memang terdapat materi PKN dan di sini dibahas bagaimana cara melaksanakan kewajiban hak kita sebagai anggota keluarga dan warga sekolah seperti mematuhi peraturan yang ada di sekolah dan di rumah. Yang berikutnya yaitu subtema 3, kewajiban dan hakku bertetangga. Kompetensi yang diharapkan yaitu siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Betul sekali, di sini terdapat materi PKN yaitu sebagai anggota keluarga dan warga sekolah berhak mengetahui dan mengidentifikasi kewajiban dan haknya masing-masing, baik itu di sekolah, rumah maupun lingkungan sekitar. Dan yang terakhir atau yang keempat, subtema 4 yaitu menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kompetensi yang diharapkan yaitu siswa dapat menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Alasannya, ya betul sekali, di subtema 4 itu terdapat materi PKN. Alasannya karena pada sub ini membahas tentang identifikasi kewajiban dan hak kita sebagai anggota keluarga dan warga negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada rekan saya. Yang selanjutnya yaitu tematik 5, cuaca. Subtema yang pertama adalah keadaan cuaca. Kompetensi yang diharapkan adalah siswa dapat mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Apakah terdapat materi PKN? Jawabnya iya. Alasannya, karena subtema ini menerapkan sila ketiga yaitu pohon beringin yang bermakna persatuan dan menyajikan bentuk-bentuk persatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar dan menerapkan konsep ketuhanan Yang Maha Esa. Subtema yang kedua yaitu perubahan cuaca. Kompetensi yang diharapkan adalah siswa dapat menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud persatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Apakah terdapat materi PKN? Jawabnya iya. Alasannya, karena subtema ini membahas cara mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai macam keberagaman yang ada di lingkungan sekitar dan selalu menjunjung tinggi sikap dan toleransi dalam keberagaman. Subtema yang ketiga yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kompetensi yang diharapkan, siswa dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Apakah terdapat materi PKN? Jawabnya iya. Karena subtema ini mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai macam keberagaman yang ada di negara Republik Indonesia dan selalu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Kompetensi yang diharapkan ialah siswa dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman. Apakah terdapat materi PKN? Jawabnya iya. Alasannya, subtema ini mencakup nilai dan sikap perilaku yang sesuai dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menjunjung tinggi nilai kerjasama, toleransi, persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu tematik 6 yang berjudul energi dan perubahannya. Pada subtema 1 yaitu sumber energi, kompetensi yang diharapkan adalah siswa dapat menerima amanat hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah terdapat materi PKN? Ya, alasannya karena pada subtema ini membahas tentang kita sebagai anggota keluarga dan warga sekolah mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima amanat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti
menjaga mobil dititipkan oleh ayah atau ibu, dan tidak menceritakan rahasia yang diberitahukan oleh saudara. Di sini kita mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan menjalankan amanah tersebut. Kemudian subtema yang kedua yaitu perubahan energi. Kompetensi yang diharapkan adalah siswa dapat menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah terdapat materi PKN? Ya, alasannya karena pada subtema ini membahas tentang kita sebagai anggota keluarga dan warga sekolah mempunyai hak dan kewajiban untuk menerimanya, di mana hak itu merupakan hak yang harus kita miliki dan tidak bisa direbut oleh siapapun, serta ada pun kewajiban yang harus kita laksanakan juga. Subtema yang ketiga yaitu energi alternatif. Kompetensi yang diharapkan adalah siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Apakah terdapat materi PKN? Ya. Alasannya karena pada subtema ini membahas tentang kita sebagai warga sekolah dan anggota keluarga berhak mengetahui dan mengidentifikasi kewajiban dan haknya masing-masing, baik itu di sekolah, rumah, ataupun lingkungan sekitar. Kemudian subtema yang keempat yaitu tentang penghematan energi. Kompetensi yang diharapkan adalah siswa dapat menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Apakah terdapat materi PKN? Ya, alasannya karena pada subtema ini membahas tentang identifikasi kewajiban dan hak kita sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Contohnya, hak sebagai anggota keluarga yaitu kita berhak mendapat kasih sayang, perlindungan, dan rasa aman dalam keluarga. Contoh kewajibannya yaitu kita wajib menghormati anggota keluarga lainnya. Kemudian, contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah yaitu hak untuk dapat menggunakan fasilitas kelas dengan baik, dan kewajibannya kita wajib mematuhi peraturan yang sudah dibuat di dalam kelas. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tematik 7, perkembangan teknologi. Subtema 1 yaitu perkembangan teknologi pangan. Kompetensi yang diharapkan siswa dapat mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada subtema ini terdapat materi PKN yaitu tentang cara menghargai keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Contohnya seperti menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, membantu orang lain meskipun berbeda karakteristik. Subtema yang kedua yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Kompetensi yang diharapkan siswa dapat menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Karena pada subtema 2 terdapat materi PKN yaitu tentang menerapkan nilai kebersamaan walaupun terdapat keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Contohnya seperti bermusyawarah dan gotong royong. Subtema yang ketiga yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Kompetensi yang diharapkan siswa dapat menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Pada subtema 3 terdapat materi PKN yaitu tentang keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Keberagaman itu dimaksudkan bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, karena manusia adalah makhluk individu yang dimana setiap individu memiliki ciri khas tersendiri. Tema yang keempat yaitu perkembangan teknologi transportasi. Kompetensi yang diharapkan siswa dapat menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Pada subtema ini terdapat materi PKN yaitu tentang makna dari keberagaman karakteristik individu, seperti menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, tetap mau berteman dengan orang lain yang berbeda karakteristiknya, dan membantu orang lain. Sekian, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Yang terakhir adalah tematik 8 yaitu Praja Muda Karana. Subtema 1, aku anggota pramuka. Kompetensi yang diharapkan siswa dapat menerima simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Apakah terdapat materi PKN? Ya. Alasannya
Karena pada subtema ini mempelajari tentang apa itu pramuka, selain itu terdapat tentang materi lambang negara dan siswa diajarkan untuk menjaga lambang negara sebagai tanda kehormatan negara. Siswa diajarkan untuk mengenal arti lagu Garuda Pancasila, melatih kecintaan terhadap negara melalui kegiatan upacara. Subtema 2, Aku Anak Mandiri. Kompetensi yang diharapkan, siswa dapat menerima sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. Apakah terdapat materi PKN? Ya. Karena pada subtema ini terdapat materi PKN yaitu tentang cara kita untuk menerima sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Selain itu, siswa diajarkan untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan sesuai dengan sila keempat pada Pancasila dan mengajarkan sikap mandiri pada anak. Subtema 3, Aku Suka Berpetualang. Kompetensi yang diharapkan, siswa dapat memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Apakah terdapat materi PKN? Ya. Alasannya, karena pada subtema ini terdapat materi PKN yaitu untuk selalu mematuhi dan memahami peraturan lalu lintas dan terdapat materi tentang budaya dan kekayaan di Indonesia sesuai dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang terakhir, subtema 4, Aku Suka Berkarya. Kompetensi yang diharapkan, siswa dapat menceritakan arti gambar pada lambang negara. Apakah terdapat materi PKN? Ya. Karena pada subtema ini terdapat materi PKN yaitu menjelaskan tentang kerjasama agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan sila ketiga. Selain itu, siswa diajarkan untuk bersikap adil sesuai dengan sila kelima serta diajarkan untuk mencintai lingkungan di sekitar dan bergotong royong sesuai dengan sila ketiga. Kesimpulan, maka dapat kami simpulkan pada buku tematik di kelas 3 sekolah dasar yang mempelajari tentang lambang negara, sila-sila Pancasila, arti dari setiap simbol yang ada pada lambang negara yaitu Garuda Pancasila, menerapkan sikap-sikap yang terkandung dalam Garuda Pancasila, menghargai keberagaman yang ada di sekitar tempat kita tinggal. Pada tema kelas 3 sekolah dasar ini juga memberikan cara untuk memahami dan melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah di dalam kehidupan sehari-hari, dan mengidentifikasi serta menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Itu sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.